Halo, saya Adi. Bagi teman-teman yang saat ini sedang mencari switch untuk small office atau home, tonton video ini sampai selesai. Karena di video ini saya akan memberi gambaran soal switch murah dan mudah yang saya gunakan dari menu navigasinya beserta konfigurasinya. Oke, switch yang saya gunakan ini adalah switch Ruiji seri RJ ES208GC. Switch manage 8 port dengan interface gigabit. Untuk manajemennya sendiri via web base yang menurut saya benar-benar mudah penggunanya. Switch ini memiliki IP default, jadi untuk keperluan remote bisa dikonfigurasi terlebih dahulu IP di PC atau laptop teman-teman. Jadikan satu kelas, kemudian bisa diakses dari web browser. Nah, di bagian kiri merupakan menu navigasinya. Pada bagian homepage ini menampilkan informasi sumari perangkat ini dari modelnya, MAC address, IP, firmware, serial number, uptime. Cloud status ini maksudnya dia connect ke cloud-nya si Ruiji. Jadi saya bisa manage juga switch saya ini dari cloud-nya Ruiji. Kemudian di bagian sistem setting. Di bagian sistem setting memuat informasi mengenai perangkat dari IP access, user login, reboot, upgrade, serta riset ke konfigurasi awal. Pada bagian device info akan menampilkan informasi mengenai detail perangkat yang kita gunakan. Kemudian pada bagian IP setting ini digunakan untuk mengatur IP access. Untuk defaultnya seperti yang saya sebutkan di awal tadi, atau bisa langsung dicolokkan ke router untuk dapat IP DHCP. Kalau yang ini sudah saya rubah. Sebelumnya dia auto obtain IP-nya ini enable. Artinya DHCP-nya bisa menerima DHCP. Kalau ini sudah saya rubah. Kemudian untuk bagian account setting ini digunakan untuk akses login. Usernya cuma admin, tidak bisa dirubah. Untuk yang bisa dirubah-rubah cuma passwordnya saja. Kemudian reboot, upgrade, dan restore, mungkin teman-teman sudah tahu ya. Kemudian lanjut ke bagian monitoring. Untuk bagian monitoring ini menampilkan informasi mengenai switch, statistik, traffic port, test kabel, dan loop proteksi. Kemudian menu yang lainnya switch setting. Switch setting ini digunakan untuk mengkonfigurasi hal-hal terkait port seperti speed, status MAC address, mirroring, dan isolasi. Pada menu switch ini yang umumnya digunakan atau saya gunakan adalah port setting aja. Kemudian lanjut ke bagian port setting. Di port setting ini digunakan untuk mengatur mau kita disable atau enable portnya. Jika disable artinya port tidak bisa kita gunakan atau mati. Hal seperti ini tidak bisa dilakukan di switch hub biasa atau switch unmanaged. Kita juga bisa mengatur speed portnya. Mau kita buat auto, artinya menyesuaikan, atau mau kita tentukan 100 atau 1 giga. Di perangkat saya ini saya buat manual supaya proses negosiasinya lebih cepat daripada auto. Pada bagian ini yang disesuaikan atau sering dikonfig atau saya config adalah bagian statusnya, mau saya enable atau disable. Kemudian speednya mau dibuat auto atau ditentukan speednya, sama di bagian dupleknya supaya cepat bagian dibuat full duplek. Terus flow controlnya saya biarin disable. Jadi pada bagian switch setting ini untuk port mirroring, port isolasi, static MAC, search MAC, MAC list, dan DHCP stop snooping saya biarkan default. Kemudian ke bagian VLAN setting.
Pada bagian ini digunakan untuk mengatur VLAN yang dibuat beserta mode portnya. Oke, ini bagian VLAN member. VLAN member ini defaultnya off ya. Ketika default off ini artinya dia akan berfungsi sebagai switch hub biasa. Tanpa konfigurasi bisa langsung digunakan. Untuk di sini pada switch ini saya sudah on kan karena memang saya mau buat menjadi switch manage. VLAN yang dapat dikonfigurasi pada perangkat ini maksimal jumlahnya 16. Ya, saya rasa cukuplah untuk perangkat 8 port. Jadi kita tinggal tambah saja VLAN-nya. Mau ditambah sampai berapa? Oke, kemudian di bagian VLAN setting. Di bagian VLAN setting ini berfungsi untuk mengatur portnya mau dijadikan port akses atau port terang. Ini contoh implementasi di switch punya saya. Jadi port 1 ini adalah port akses. Yang larinya ke arah ONT, kemudian port 2, 3, dan 4 ini saya fungsikan sebagai terang untuk trunking VLAN 11 sampai 14, 11, 12, 13, 14. Kenapa port 2, 3, dan 4 ini saya terangnya sama? Karena nanti di sisi router supaya lebih mudah saya untuk mengganti-ganti VLAN-nya. Misalkan VLAN sebelumnya di port 2 yang ini ada VLAN 12, kemudian nanti ketika saya mau pindah ke 3 supaya lebih cepat, tidak perlu konfig lagi di sisi switch ini. Kemudian port 5 sampai port 8 ini saya fungsikan sebagai port akses dari VLAN 14. Jadi port 1 ini akses dari VLAN 11 yang saya koneksikan dari ONT ke port 1, kemudian port 2, 3, dan 4 ini dari router atau ke router, dari switch ke router. Kemudian port 5 ke arah home server yang saya punya, port 6, port 7 ke arah perangkat yang terkoneksi dengan kabelan, kemudian yang port 8 ke arah IP cam. Untuk penggunaan VLAN sendiri di sini saya jadikan satu antara home server, LAN, dan IP cam. Untuk WiFi-nya sendiri ini tidak saya integrasikan VLAN-nya ke sini karena WiFi-nya masih ikut sama router yang memiliki perangkat WiFi atau include WiFi router yang saya punya. Oke, kita lanjut ke bagian cost setting. Pada bagian ini digunakan untuk limitasi baik itu port maupun storm. Storm itu lebih ke arah kayak broadcast, unicast, seperti itu. Untuk di bagian ini yang mungkin yang akan sering disetting di bagian port rate-nya ya, jika kita menggunakan limitasi di sisi port. Tapi jika kita tidak menggunakan, tidak perlu disetting. Kita buka bagian port rate. Pada bagian port rate ini digunakan untuk membatasi traffic dari port. Contohnya di port 2 ini. Di port 2 ini saya buat limitasinya untuk in dan out-nya 200. Artinya seandainya perangkat saya untuk saat ini kan perangkat saya port 2 sampai dengan port 4 trafiknya 100. Misal port 2 ini speednya bisa 1 giga. Kemudian ketika saya terapkan limitasi 200, artinya traffic yang bisa lewat cuma sebesar 200 saja. Tapi jika kita tidak ada keperluan untuk melimit port, lebih baik di defaultkan saja. Kemudian lanjut ke bagian storm control. Untuk storm control ini saya buat disable, saya tidak atur-atur. Oke, kesimpulannya jadi ketika menggunakan switch ini, bagian mana aja yang harus disetting atau yang sering disetting? Bagian yang sering disetting adalah IP setting, dari sistem setting IP setting sama account setting. Kemudian dari sisi
switchnya port setting. Untuk bagian di VLAN settingnya VLAN member dan VLAN setting, selebihnya default. Bagaimana untuk penggunaannya dan konfigurasinya? Mudah bukan? Semoga video ini dapat membantu. Terima kasih sudah menonton.